akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, saudara-saudara, kita menyadari saudara bahwa orang-orang Kristen, saudara dan saya ini seperti pohon yang ditanam di dalam pelataran bait Allah. Nah, pada waktu saya bulan Desember, saya itu dari bulan Juli sampai Desember itu sudah tidak melayani. Karena pada waktu 3,5 tahun Tuhan 94 sampai 97 Juni Tuhan mengatakan kamu tidak pelayanan, tetapi setiap hari berdoa 5-6 jam dan membaca firman. Nah, itu saya lakukan. Ternyata sudah senang sekali saudara. Kenapa? Karena menjalani hari demi hari itu. Kerap kali kalau saudara dikasih tahu umpamanya, kamu tidak pergi menginjil, kamu diam di rumah 5-6 jam sembahyang, 3,5 tahun. Saya yakin saudara tidak akan kuat. Saya sendiri pun tidak akan mampu. Tapi cara Tuhan itu memberitahukannya, kamu berdiam diri mulai Januari 94. Tidak diberitahu berapa lama. Nah, kenapa? Karena kalau saudara dan saya itu diberitahu jaraknya, saudara tahu setan itu ingin menggagalkan saudara dan saya. Saudara dan saya dihambat begitu rupa sehingga rencananya Tuhan gagal. Karena tujuan setan itu selalu menggagalkan rencana Tuhan. Maka dari itu kita harus mengenali akan Tuhan, bahwa Tuhan itu berjalan memerintahkan kepada saudara itu langkah demi langkah. Sebabnya apa? Sebabnya Tuhan itu tahu bahwa di dalam diri kita itu seperti pohon carang-carang yang ditempelkan kepada pokok anggur. Nah, firman Tuhan berkata ini bahwa saudara dan saya kalau mau menjadi orang benar, itu seperti pohon yang ditanam di pelataran bait Allah. Nah, jangan saudara berkata kalau saudara sudah dikatakan orang benar, itu saudara sudah benar. Belum. Orang yang dikatakan orang benar adalah orang yang dibenarkan. Jadi jangan salah ngerti. Jangan lalu gini, aku belum benar. Jadi tidak mungkin aku ditempelkan kepada Yesus. Salah. Kalau saudara mengatakan aku belum benar, tidak bakal benar selama-lamanya, tidak bisa benar. Sebab Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang baik. Baik saja tidak ada. Apalagi benar, lebih-lebih. Nah, pada waktu itu Desember saya berrekreasi, sedang rekreasi loh saudara. Sama keluarga, sama adik saya, sama Esther, sama Jim ikut sama Ririn. Di Anyer, di Jawa Barat sana, di pantai. Lalu kita berdoa, jadi tiap hari itu ada doa bersama, doa itu. Tuhan ngomong sama Nani adik saya. Merintah saya saudara. Dia mengatakan begini, Tuhan, kamu keluar lagi. Loh, saya bilang, loh, sudah berhenti keluar lagi, saya bilang. Baru setengah tahun berhenti. Kenapa? Setengah tahun suruh apa saudara? Saudara tahu? Tuhan berkata begini, kamu mulai Juli berhenti. Nah, padahal habis seminar Januari sampai Juni, 6 bulan. Setiap bulan 2 hari di Jakarta. Nah, selesai Tuhan bilang, kamu sekarang berhenti. Tugasmu sekarang menyenangkan, membahagiakan istrimu. Sampai saya tanya sama istri saya, apa kamu sementara ini kamu tidak bahagia?
Lah ya toh, wong dulunya brengsek kayak begitu, sudah berubah sampai kayak begini, saya bilang. Lalu dia bilang, aku sudah bahagia sekali. Tapi kenapa ya, kok Tuhan itu nambahi, suruh membahagiakan, layani. Loh, saya bilang, kok Tuhan itu kok aneh sih, saya bilang. Lalu ada satu kata-kata, saudara, karena dulu kamu sudah banyak menyakitkan hati dia. Aku bilang, ya kan sudah tak tebus tuh ya puluhan tahun. Aku bilang, Tuhan bilang masih kurang. Nah, yang tahu itu Tuhan, saudara. Jadi saya selama 6 bulan itu tidak boleh pelayanan, tidak disuruh sembahyang banyak. Ya biasa, jam 5 bangun pagi, sembahyang, baca Alkitab. Tapi layani istrimu. Lalu satu saat Tuhan berkata gini, jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Sama istrimu. Jadi akhirnya saya lalu, ya ini loh saudara. Kerap kali kita itu kalau diperintah Tuhan kepengennya apa? Di dalam pikiran kita itu selalu Tuhan ngomong audible gitu dah. Lah itu salah saudara. Kalau saudara itu menantikan Tuhan kok udah ngomong-ngomong sih? Dia tidak bakal ngomong. Lah itu salahnya saudara itu di situ. Karena apa? Membatasi kuasa Tuhan. Tuhan mau ngomong sama saudara dengan cara apa? Itu urusannya dia gampang, betul enggak? Tapi yang penting bagi saudara itu bukan dia ngomong pakai suara, pakai mimpi, tidak usah. Yang penting kamu ngerti. Betul enggak? Hah? Kamu dan saya itu cuma minta gini, Tuhan karuniakan aku roh pengertian. Supaya kalau engkau itu mau berbicara apa, aku ngerti. Jadi tidak usah harus kamu batasi gini, harus bersuara, harus mimpi. Tidak usah saudara. Yang penting kau ngerti. Loh, contohnya, kalau kamu pacaran, waktu barusan seneng-senengan gitu ya, belum ngerti banyak, ya toh. Coba baru pacaran seminggu 2 minggu, no. Terus kode-kodenan bisa ngerti, tidak tahu. Tapi kalau sudah nanti pacaran lama seperti saya sama istri saya 13 tahun pacaran, oh 13 tahun loh. Makanya ada hamba Tuhan bilang gini, tidak usah pacaran. Kalau sudah ditunjuk Tuhan, kawin terus langsung. Aku bilang, itu betul. Kalau dua-duanya itu anak Tuhan yang sudah mateng dan sudah menyalipkan diri. Penyangkal diriannya kuat, nah tidak apa-apa. Tapi kalau belum, nyesuaikan 2 orang susah. Karena apa? Wataknya berbeda, bawaannya berbeda, kesukaannya berbeda. Coba bayangin. Wong bapak sama anaknya aja beda kok, apalagi anaknya orang lain. Betul enggak? Nah, ini kenyataan saudara. Dua ini susah sekali. Seperti saya sama istri saya coba. Kenapa saya sampai pacaran kok demikian panjang. Sampai saya bilang, loh Tuhan kok membiarkan aku pacaran kok 13 tahun ini ngapain. Terlalu sulit disatukan. Loh kenapa kok mbok kasihin yang terlalu sulit? Mbok yang gampang. Lah ya toh. Kepengennya segitu toh. Iya enggak? Saudara kepengen kalau punya pacar, kalau punya seneng sama orang, yang cocok atau yang berbeda? Yang cocok. Nah, coba kalau kamu ini suka diem, ini suka diem. Kawin, anaknya jadi pendiam. Terus kawin lagi sama pendiam. Jadi apa? Dunianya jadi diem. Bubar saudara. Yang satu rame terus, yang satu tambah rame. Tidak bisa. Tuhan itu luar biasa. Saya dijadukan sama istri saya itu berbeda luar biasa. Sampai perkara kecil berbeda. Makan saja berbeda. Saya cepat, dia lambat. Saya seneng rempela, dia seneng ati. Ayo, saya seneng daging banyak, dia seneng yang rempelan. Ayo coba. Ayo, beda semuanya saudara. Tidak ada yang cocok. Dia seneng yang
Kuah-kuah yang jadi anu itu loh, apa yang kental-kental, aku paling gak suka. Ngeri. Jadi aku bilang, Tuhan, Engkau kasih kok aneh-aneh gini toh. Dia suka masakan barat. Dulunya aku masakan Jawa sama Chinese, yang lain tidak. Yang namanya keju tidak pernah suka. Tapi sekarang luar biasa sukanya. Loh, makanya dari situ saya itu mengalami semua, saudara. Sampai saya bilang, Tuhan kenapa sih Tuhan kok mau kasih judul yang bertentangan gini. Tuhan berkata apa? Aku membuat laki perempuan itu sejudu. Jadi mesti kelop. Nah, maksudnya kelop itu apa? Tidak sama, tapi saling melengkapi. Jadi kalau yang satu cepat, yang satu mesti lambat. Yang satu suka ini, yang satu suka ini. Supaya saling mengisi. Kalau tidak begitu, tidak akan menjadi kesempurnaan. Saudara tahu? Nah, untuk dipersatukan, itu membutuhkan waktu. Nah, waktunya tidak sama, saudara. Jadi kalau saudara mengatakan, tidak cocok, ganti lagi. Mau ganti bagi 10, tetap tidak ada yang cocok. Jangan saudara kira kalau kamu dijodohkan seperti saya dijodohkan sama istri saya ya. Jangan saudara kira bahwa kalau dijodohkan Tuhan itu pasti cocok. Bakalnya cocok, tapi sebelumnya itu tidak cocok. Lah ini perlu latihan, pengikisan, pemrosesan loh. Tapi akhirnya cocok, luar biasa. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, kamu harus tahu rencananya Tuhan. Kamu barusan nyanyi tadi toh. Rencananya Tuhan itu biar terjadi dalam hidup saya. Tapi saudara, Tuhan ini kamu atur. Padahal saudara itu tahu bahwa saudara itu percaya di Tuhanmu maha kuasa, betul? Maha tahu, betul? Jadi dia yang tahu toh ini sama ini itu nanti kalau sudah diproses itu sedikit demi sedikit paling pas. Tapi saudaranya kepingin apa? Jangan yang gini Tuhan, yang gini. Sejajar aja yang sama-sama. Enggak bakal ketemu. Maka dari itu saudara. Pelan tapi pasti bersama. Jangan kalau Tuhan mengatakan itu jodohmu itu berarti lalu kamu pasti cocok. Tidak. Tetap ada pemrosesan dan waktu dan dibutuhkan penyangkalan diri dan pembenahan. Hanya dengan firman dan Roh Kudus semua bisa. Saya dikikis. Jangan dikira kalau saya itu dulu sampai kepingin sampai tidak kuat, bukan tidak kuat, bosen sampai mau cerai. Tanya istri saya, dah kalau gini tidak cocok, cerai aja. Bayangin saudara, saya pernah mengucap itu berkali-kali. Tapi istri saya bilang apa? Apa yang dijodohkan Tuhan tidak diceraikan. Nah, jadi akhirnya tidak bisa. Dan dari situ saya banyak belajar dan mengerti. Kalau nurut Tuhan itu luar biasa. Sehingga sampai kita tua gini, itu hidup kita itu kayak pacaran terus saudara. Sampai saya bilang, memang enak ya ikut Tuhan tuh kok enak. Luar biasa. Sampai anak-anak tanya, rahasianya apa? Jalan hari demi hari, berjalan dengan Tuhan. Percaya, imani bahwa apa yang Tuhan sudah berikan itu yang terbaik. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Tapi bukan berarti kalau ini seminar pemulihan keluarga, bukan berarti terus yang dulu putus terus janus. Tidak bisa saudara. Tuhan berkata yang sudah biar sudah berlalu. Yang penting yang sekarang, yang baru. Itu hidup kekristenan. Pertobatan itu yang penting. Jadi jangan lalu kembali bingung ini kalau gini bagaimana gini. Tidak usah pusing. Yang lalu biaran lalu. Hari ini berjalan dengan Tuhan. Nah, kalau saudara dan saya ditanam di dalam pelataran Allah, itu di dalam pimpinan Tuhan. Nah, pada waktu saya berdoa begitu, di bulan Desember itu dapat nubuatan dari adik saya. Berkata begini, aku diberitahu Tuhan, dilihatkan ada pot-pot, lalu ada tanaman-tanaman. Kalau
tanaman di pot-pot itu berarti ada yang punya enggak? Hah? Ada. Tidak mungkin kecuali di hutan yang punya pemerintah ya toh. Lalu Tuhan berkata, keluarga demi keluarga itu adalah tanaman yang di pot-pot. Jadi saudara dan saya ini ditanam di pot, nah, kamu ditanam di dalam keluarga itu satu. Nah, Tuhan berkata, itu tanamanku. Kamu keluar lagi aku tugaskan, perhatikan pot-pot itu sebab ada tanaman yang kena penyakit, ada yang kurang air, ada yang kurang pupuk, ada yang harus dipotong, ada yang harus tanahnya diganti, itu harus kamu perhatikan dan ingatkan. Nah, lalu saya berkata begini, lah caranya bagaimana Tuhan? Kan mesti satu demi satu, tidak usah. Kamu omong di hadapan mereka, nanti Roh Al Kudus yang akan berbicara dan mengarahkan sendiri. Jadi luar biasa Tuhan itu saudara. Maka dari itu kita harus belajar bahwa kita ini, saudara, kalau tanaman itu, istri saya itu suka nanam, suka nyetek gitu. Bunga mawar yang dia suka Yesus itu mawar Sharon, benar? Ya dah. Saudara sudah pernah membau wanginya Tuhan? Belum dah? Oh, kamu kalau sudah ngalami. Waktu KKR di Bandung, itu ada seorang hamba Tuhan, namanya Dos dari Amerika. Itu setiap kali kalau Tuhan datang, saudara, itu bau mawar Sharon. Wanginya itu lain sama mawar di dunia. Mawar Sharon ya di dunia ya. Lain daripada mawar di Australia atau di Indonesia gitu, itu lain saudara, baunya lain. Nah, saya tidak tahu dia pada waktu khotbah, loh ini kok bau bunga yang wanginya kok aneh gitu, membuat damai sejahtera, sukacita, lalu senang gitu. Istri saya bilang, ini bunga mawar apa ini? Lalu Tuhan mengatakan, bunga mawar Sharon, ini aku hadir. Nah, Denny anak saya, dia dapat penglihatan. Denny itu lebih peka daripada saya. Saya itu jarang dapat penglihatan, tapi Denny itu kalau dapat penglihatan langsung gitu. Dia bilang, loh Pak, itu Tuhan ini turun. Jadi dia matanya melek gini. Lalu saya di samping, loh Den. Saya bilang gini, Den, Tuhan ini turun Den. Saya merasakan hadirat dia. Tapi tak lihat. Dia lihat. Nah, dia bilang, loh, itu Pak Tuhan turun. Nah, terus istri saya bilang, pantesan wangi ini kayak gini. Ini mawar Sharon ini turun. Nah, aku bilang, wah luar biasa Tuhan hadir. Nah, pada waktu Tuhan hadir, lalu hamba Tuhan ini memberkati. Wah, semua orang kan rebutan kepengen ditumpangi tangan sama hamba Tuhan, betul enggak? Termasuk kamu toh? Pasti. Saudara, pikiranmu jangan tertuju sama hamba Tuhan, harus tertuju kepada Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini saudara, dia tumpangi tangan. Tapi setelah ditumpangi tangan beberapa banyak, saya merasakan, loh Tuhan, kok pergi? Kok sudah selesai? Tuhan bilang, sudah. Lah, terus Denny bilang, Den, Tuhan dia apa? Lah itu Tuhan yang berangkat. Mulai gini, lalu itu dadah gini. Aja pergi toh Den, pergi. Lah kok hamba Tuhan Dos itu kok tetap ngurapi semua, wow, yang ngantri masih banyak. Lah ini bagaimana? Ngerti saudara? Di situ padahal Tuhan sudah pergi. Masih ngurapi terus. Akhirnya saya datangi, saya di belakang. Saya tidak bisa Inggris, jadi saya cari penterjemahnya. Kasih tahu, Dos, kamu ini ngurapi dengan kuasamu atau kuasanya Tuhan? Wong Tuhan ini sudah pergi kok kamu masih ngurapi. Terus diomongin, Dos, kamu ini ngurapi dengan kuasa Tuhan. Tuhan ini sudah pergi kok kamu ngurapi. Terus dia bilang apa? Sorry, iya betul, saya yang salah. Kenapa? Saya sungkan. Wong orang minta kok tidak dikasih. Loh, kamu tahu tuh
Tuhan ini sudah pikir toh. Iya. Lah kok terus? Lah wis daripada tidak dikasih. Akhirnya saya bilang, terus dia baik saudara. Dia ngaku gini, sorry Tuhan sudah berangkat berarti Tuhan sudah selesai. Dan saudara kembali. Saudara tahu? Kita kerap kali jadi anak-anak Tuhan. Mengatakan mengagungkan Tuhan. Dapat karunia segala perkara. Tapi kita tidak tahu timingnya yang tepat. Ngerti? Kalau sudah Tuhan sudah pergi ya sudah toh. Berarti Tuhan ini sudah bilang apa? Cukup. Tapi saudara sama saya tetap dijalankan terus enggak? Sebab orang lain tidak tahu. Ini bahayanya anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Demikian juga seperti saya khotbah. Kenapa kadang-kadang saya potong di tengah jalan? Karena Tuhan berkata selesai. Itu udah ngomong selesai gini, ngomong selesai, enggak saudara. Tahu-tahu dicabut gini loh. Tes. Kehilangan Tuhan. Urapan itu, tes. Ya, aku ya bilang, amin. Aku orang ini enggak peduli kok. Kalau orang bilang, loh kok sudah amin? Nah, Tuhan ini sudah bilang, sudah selesai ya selesai, masa bodoh. Ini loh saudara. Nah, ini kerap kali hamba Tuhan tidak berani. Karena apa? Satu, malu. Malu itu sebetulnya gengsi enggak. Dua, pakai pikiran. Harus khotbah itu kan harus gini, turun lagi. Baru maksud kok, tung. Ya biarin. Masa bodoh, urusannya Tuhan bukan urusan saya. Saudara mau enggak? Berani enggak dipermalukan ikut Yesus? Karena setia, taat, dipermalukan. Mau enggak? Nah, kalau sedang ngerti mau. Tapi kamu yang pintar Alkitab mesti, bukankah Alkitab berkata, kalau engkau menurut kepadaku tidak akan aku permalukan. Ya lah. Nah itu kan Tuhan, kenapa kok kadang-kadang kita dipermalukan? Karena Tuhan tahu kita ini masih gengsi. Makanya saya bilang, kalau kamu dan saya ikut Tuhan, udahlah, serahkan aja, percuma. Sebab di dalam diri kita itu ada watak perangai yang jelek. Dan Tuhan satu demi satu harus dipotong. Dipotong. Kenapa? Kalau saudara itu jadi carang disetek, lalu tumbuh. Nah, saudara perhatikan. Pada waktu carang itu disetek, ditempelkan sama pokok. Yang pertama apa saudara? Adalah diikat. Kalau udah diikat kan ditempeli terus nempel. Dalam nama Yesus nempel gitu terus. Rontok. Jangan lalu semua instan nempel ya nempel. Kan Tuhan. Ngawur. Kamu ini masih hidup di dunia. Seneng daging ini masih kuat. Jadi pertama kali saudara disetek, diikat. Supaya nempel. Nah diikat dengan apa? Dengan peraturan, dengan disiplin, dengan penyangkalan diri. Umpamanya baca Alkitab. Baca Alkitab rutinitas, rutin saja susahnya setengah mati. Kalau baca Alkitab mesti ngantuk. Karena tidak ngerti. Tetapi harus dipaksa. Yang kedua, bangun pagi. Susahnya setengah mati, betul? Saya itu dari kecil Tuhan bilang, bangun pagi. Bangun pagi Tuhan, sedang enak-enaknya tidur. Bangun, itu penting. Nah, karena apa? Diikat saudara. Kalau saudara dan saya tidak mau terikat dengan aturan dan kehendak dan rencananya Tuhan, tidak bakal saudara menikmati. Tapi perhatikan, apa yang engkau lakukan dan engkau bayar, itu kalau dibandingkan dengan hasilnya, engkau akan melihat tidak ada artinya. Luar biasa. Menyenangkannya luar biasa. Sebab apa? Sebab apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu ya dan amin. Saudara tahu, Nani adik saya, ada waktu dalam keadaan yang sedih, susah gitu. Dia dibawa ke surga, ketemu Nabi Hizkia.
Yehezkiel. Waktu ketemu dia tanya sama Yehezkiel, Anda pada waktu di dunia itu kan disuruh miring gini, diikat sama Tuhan, miring gini setahun, tidur miring terus. Makan sama minum ditakar, rotinya harus dibakar di atas kotoran lembu. Bayangin saudara, itu kan sengsara tuh, miring terus setahun. Setahunnya setahun hitungan manusia. Lalu dia tanya begini, kamu pada waktu di dunia menderita gitu. Dia bilang apa? Penderitaan yang aku alami di dunia, kalau dibandingkan dengan upah yang aku sekarang di surga, tidak ada artinya. Tapi saudara dikasih tahu begitu ya paling-paling, ya, tapi tidak ngalami. Ya toh? Makanya saya bilang, anak muda itu marilah kita berpetualang dengan Tuhan. Alami sendiri. Jangan sekedar dengar, tapi alami. Sebab waktunya sudah singkat. Tuhan akan memberikan pengalaman dan hasil yang luar biasa kepada kamu. Tidak seperti zaman saya. Makan waktu yang puluhan tahun. Tidak. Karena Tuhan sudah berkata, waktunya singkat. Semua dipercepat. Jadi saudara dan saya itu disetek. Lalu ditumbuhkan cepat. Nah, di dalam distek itu, satu pertama saudara lakukan kalau kamu diikat, jalanin aja. Habis itu kalau sudah nempel, yang kedua apa saudara? Daun-daun yang di carang itu harus rontok. Lah ini saudara harus perhatikan. Kerap kali kalau kita sudah ditempelkan sama Tuhan, itu daunnya jangan rontok. Terus daun-daun carang itu apa? Yang kelihatan. Besar-besar atau kecil, sifat perangaimu yang kelihatan loh. Lalu apa? Kelebihan-kelebihan kamu yang kelihatan itu dirontokin semua. Supaya apa? Supaya kamu mendapatkan sari makanan getah-getah yang baru dan nanti dihasilkan daun yang baru. Meskipun penampilannya daun sama. Ngerti? Sama toh? Carang itu kan, umpamanya carang itu ditempelkan. Padahal pokoknya daunnya kecil-kecil. Ini carangnya daunnya gede-gede. Nanti tumbuhnya daunnya tetap gede atau kecil? Ayo coba. Ini contohnya ubi kayu. Nah, ubi kayu yang pokoknya ini ubi kayu yang tidak beracun. Kemudian disetek dengan ubi kayu hutan yang beracun. Karena Alkitab berkata, saudara dan saya ini adalah pohon zaitun yang pokoknya itu pohon zaitun yang baik. Saudara dan saya pohon zaitun hutan liar. Nah, ditempelkan. Nah, kalau ini batang pohon ubi kayu ini bagus batangnya, lalu ditempelin, disetek dengan ubi kayu hutan, saudara, daun ubi kayu yang tumbuh ini tetap besar-besar seperti daun ubi kayu hutan. Tapi yang menghasilkan buah ubi kayu besar-besar, tidak beracun. Jadi saudara perhatikan. Saudara dan saya, contohnya saya ini, punya watak sombong. Ya toh? Kesombongan ada toh? Ada. Nah, setelah saya di dalam Tuhan Yesus, kesombongannya diganti dengan apa? Nah, saudara perhatikan. Penampilan saya tetap sombong enggak? Ayo, penampilan saya tetap sombong enggak? Sombong ya toh? Gak bisa saudara. Lalu saya sudah modelnya kayak gini. Model waktanya serem masa bodoh, orang masa bodoh. Lihat saja. Terus saya sudah bertobat lalu. Ya tidak bisa. Saya kalau jalan gini, ya gitu biasa. Ya tetap biasa saudara. Lalu terhadap orang, saya tegas. Punya watak, tidak bisa lemah lembut. Istri saya lemah lembut. Saya kasar. Saya kalau sudah selesai konseling nih umpamanya. Orang datang konseling.
Tak, 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 tak. Selesai, saya bilang, pulang. Ayo coba. Itu watak yang tegas dah? Kasar dah? Nah. Lalu saya setelah sekarang bertobat, dirubah Tuhan, tidak kasar lagi. Itu tetap jalan pada? Ayo tak tanya. Saudara anggap, ya enggak itu Pak, sekarang enggak apa-apa, enggak bisa. Tapi saudara tahu, watak yang jelek bisa dipakai Tuhan menjadi kemuliaan dan jalan untuk menuju kepada kebenaran. Caranya bagaimana? Begini, saya punya watak umpamanya itu. Setelah selesai. Sebab saya dokter. Dokter, kalau kamu berobat sama saya rawat. Tapi dia ngoceh terus. Saya tidak dapat duit. Ya toh? Lah satu ini ngoceh terus. Lah pasien ini nunggu sana. Tidak selesai ya bubar. Tidak ada yang mau datang. Sehari saya cuma dapat 1. Ya enggak. Demikian saya periksa, saya selesai. Silahkan pulang. Ya toh? Bayar, pulang. Masuk lagi. Gitu toh? Nah, itu watak. Cocok enggak buat hamba Tuhan? Ayo jujur. Cocok enggak? Enggak toh? Salah. Sebabnya apa? Itu cocok untuk penginjil. Tidak cocok untuk pendeta. Loh, penginjil hamba Tuhan enggak? Aku penginjil. Kalau pendeta tidak boleh begitu. Karena pendeta itu merawat. Nah, dokter merawat. Dokter tidak merawat, mengobati. Perawat merawat. Loh, betul enggak? Lah ini jadi bedain sih. Dokter kan merawat, sama bilang. Sebab dokter namanya bukan perawat. Betul enggak? Perawat merawat. Enggak boleh marah. Dokter boleh marah? Boleh. Hei, jangan nurut kamu. Sundara. Jadi saudara tahu. Nah, itu baiknya apa? Sebab gini saudara. Kalau orang konseling sama saya. Banyak orang tua wataknya aneh-aneh. Banyak ngomong tapi gak mau denger. Ya toh? Jadi ngomong. Saya ngalami kok. Ibu-ibu datang dari Jakarta. Ngomong 1 jam belum selesai. Aku bilang gini, kamu ini datang mau apa? Mau minta didoain. Iya, lo minta didoain kok. Ngomong 1 jam gak selesai. Lah aku bilang, lah belum selesai loh. Kamu minta didoain atau minta saya dengerin? Ya toh? Akhirnya hamba Tuhan kok gak sabar. Pendeta sabar, penginjil enggak. Jadi dia akhirnya nangis saudara. Nangis. Lu kok mana nangis? Aku bilang, kamu datang dari Jakarta ke sini perlu nih nangis. Aku bilang. Dia bilang, oh hamba Tuhan ada lembut tuh no. Terus saya doa gini, Tuhan ini orang harusnya diapain? Marahin. Wah, lah saya malah seneng tak marahin deh. Kamu tuh harus gini. Wah, marah. Nangisnya 2 kali lipat. Wah. Setelah nangis, aku bilang, diem. Aku minum, sembayang. Diem, sembayang. Telinga saya dengar saudara. Tuhan Yesus itu ngomong sama dia. Lembut. Ngomongnya gini. Iya, kamu cari Yusa, dimarahin toh. Aku kan jengkel saudara. Aku protes. Saya bilang, loh Tuhan, Mbok suruh marahin. Tak marahin. Sekarang Mbok sayang. Lalu Tuhan bilang gini. Ini orang. Dia ngomong gini, Tuhan. Saya dengar loh saudara. Dengar. Telinga saya dengar. Kamu datang sama Yusa. Kamu berharap sama manusia. Kamu kecewa. Kamu datang kepadaku. Nanti aku ngerti kamu. Ya makanya itu. Kamu itu ungkapkan semua kepadaku. Nanti aku yang menyelesaikan bagianmu. Manusia tidak akan mengerti.
Tapi aku ngerti kamu. Nangisnya 3 kali lipat. Betul Tuhan, ini hambamu jahat. Lah, sudah itu lalu selesai, amin. Saya bilang sudah selesai, amin. Ngerti kamu? Aku bilang gitu. Ya ngerti. Ya Pak Yusa tidak ngerti. Yang aku dengar Tuhan Yesus ngomong sama kamu, aku bilang gitu. Loh, Pak Yusa dengar aku bilang. Jadi kamu sekarang tahu masalahmu, kamu harus datang sama Yesus pribadi. Bukan pada hamba Tuhan. Ya ngerti. Ya sudah tak pulang. Sekarang saya yang berurusan sama Tuhan. Saya sembahyang, saya bilang, Tuhan maksudmu itu apa? Tadi mbok suruh marahin, tak marahin. Lah kok malah mbok benerin? Aku sing disalahke. Aku bilang. Lalu Tuhan berkata gini, Yusa, kamu tuh harus tahu aku, mengenal aku. Ya, aku mengenal engkau. Kamu harusnya mengucap syukur. Loh, apa? Mengucap syukur? Ya. Kenapa? Kalau dia tadi tidak kamu marahin, dia akan melekat kepadamu. Kalau dia melekat kepadamu, dia akan mendewakan kamu. Dan kalau dia mendewakan kamu, dia tidak akan dapat datang kepadaku. Engkau adalah hambaku. Kamu kerja untuk siapa? Untuk aku atau untuk dirimu dewek? Bilang untuk engkau. Iya. Yang penting kan bagaimana orang itu bisa melekat kepadaku. Bukan melekat sama kamu. Jadi aku berbuat begitu karena aku mau menyelamatkan dia dan menyelamatkan engkau. Karena engkau hambaku. Saya baru bilang ini. Terima kasih Tuhan, engkau kok baik. Ternyata tidak enak tapi baik loh saudara. Maka dari itu saudara harus tahu. Hidup kekristenan itu kita harus semua tertuju kepada dia. Dan apapun yang dia lakukan itu pasti baik. Meskipun sementara belum baik. Nah, apa yang menyebabkan saudara? Kita itu tidak bisa klop-klop. Nah, makanya ini anak-anak muda saya kasih tahu. Kalau mau melakukan segala sesuatu, komunikasi sama Roh Kudus. Sebab Roh Kudus yang menyatakan, yang tahu isi hati orang lain. Engkau berbicara dengan orang lain, dosenmu atau dengan siapapun, coba belajar dari dalam hati berkata begini, Tuhan Roh Kudus pimpin aku, tolong aku. Jadi tidak usah khusus masuk kamar sembahyang dulu baru ngomong, tidak perlu. Di mana saja minta pertolongan Roh Kudus, maka engkau akan dituntun oleh Roh Kudus luar biasa. Dan orang yang dituntun dengan oleh Roh Kudus langkah demi langkah, itu yang akan sampai kegenapan rencana Tuhan. Tidak ada cara lain yang lebih bagus, biarpun engkau ngerti cara-caranya, tapi engkau tidak akan dapat melakukan. Tetapi kalau engkau tidak ngerti, tapi minta pimpinan Roh Kudus langkah demi langkah, engkau pasti sampai. Dan rencana Tuhan digenapi. Dan nama Tuhan dimuliakan. Makanya saya terus terang tidak ngerti saudara. Saya kalau ditanya sama istri, sama orang lain, Pak, bagaimana rahasianya engkau kok bisa sama istrimu kok bisa jadi cocok? Padahal dulunya tidak cocok toh Pak. Enggak. Bertolak belakang. Iya. Segala-galanya. Saya kalau naik mobil cepat. Dia kalau cepat-cepat pusing. Bayang. Aku senang mobil, dia senangnya motor. Kenapa? Kalau naik mobil muntah. Waktu belum pacaran sama saya, bapak itu punya mobil, tidak bisa naik saudara dia. Asal masuk mobil 5 menit muntah. Kalau diajak keluar kota sama bapaknya, bilang, mah Pak aku turut di rumah aja. Kalau naik motor bangun. Karena terbuka. Waktu sekolah SMP sama saya piknik, maunya bukan naik bis, naik truk. Sebab terbuka, tidak muntah. Gulung jalan seneng dia, tidak apa-apa. Jangan yang halus. Naik Mercy 5 menit muntah. Pergi ke kota saudara, sapu tangan, zaman itu belum ada tisu. Sapu tangan maupun sembarang habis dibuangi. Muntahan. Bayangin saudara. Nah, aku orang suka mobil, suka ngebut, suka
shalom gitu. Dia gak suka. Aku bilang, Tuhan kasih istri kok model kayak pacar kok kayak gini sih Tuhan. Di dalam Yesus justru kesulitan itu nanti kalau bisa cocok, itu kuasa Tuhan nyata. Makanya saya kasih tahu bahwa buah-buah roh itu dihasilkan daripada buah-buah yang kecut, yang asam maupun yang busuk. Diubah menjadi buah manis. Nah, saudara tahu jalannya Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan Yesus berkata apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi di dalam dia pasti ada jalan. Nah, bagaimana coba contohnya saya sama istri saya. Orang naik mobil mesti muntah. Satu saat saya diajak mama papa pergi dari Semarang ke Malang. Naik mobil. Lalu Tuhan ngomong sama saya, ajak pacarmu. Wah kita, loh ini seharian muntah terus mati di jalan. Logikanya di mana coba? Naik mobil tidak kuat. Ini dari Semarang langsung Malang itu kira-kira 10 jam. Suruh bawa. Aku bilang Tuhan, dia tak bisa naik mobil. Bisa. Tidak bisa caranya apa? Tidak arti sudah. Terus pokoknya bilang, yang kamu ikut ya? Kemana? Ke Malang. Naik apa? Naik kereta api. Tidak, naik mobil. Dia mau bilang, aku nanti muntah. Dia tidak berani, dia bilang, ya dicoba aja. Nah, setelah dia bilang oke, terus aku baru tanya Tuhan, caranya bagaimana? Kamu yang nyopir. Aku yang nyopir. Padahal aku nyopir ini kasar setengah mati saudara. Adik saya lebih halus. Tapi Tuhan bilang kamu yang nyopir. Nah, terus dia di sebelah kamu. Ya sudah. Saya mulai masuk nyopir. Saya mulai start. Terus dia sudah mulai bau bensin sudah. Gitu. Sudah siap segala bawa ini sapu tangan banyak. Terus aku bilang gini, terus apa Tuhan? Cerita. Cak omong. Oh, cak omong, ya sudah. Cak omong apa? Tidak ngerti. Ya sudah. Ayo, ini. Kamu tahu enggak ini? Tahu enggak ini? Tahu enggak? Jadi dia mikir toh saudara. Saya kasih tanyaan, dia jawab mikir. Jadi sambil mikir dia sudah lupa baunya. Saudara tahu sampai Malang enggak muntah. 10 jam enggak muntah. Dan dia di tengah jalan pun enggak sadar kalau dia enggak muntah. Sampai di Malang saya tanya malam hari, kamu kok hari ini enggak muntah? Ya luar biasa. Kok bisa gitu ya? Tuhan. Sejak itu saudara, saya bilang, sejak itu kamu tidak akan muntah. Kenapa? Karena kamu sudah ngalami bisa. Sejak itu enggak muntah. Sampai sekarang saya pakai ngebut. Dia bilang sekarang kuat. Setelah ngalami. Tapi tidak usah mengerti. Ini jalannya Tuhan saudara. Satu demi satu watak perangnya diubah. Saya sama dia sekarang cocok luar biasa. Makanan aku tidak suka. Dia punya cara. Gak bisa kalau saya dia bilang enak. Oh malah sengaja tidak mau. Kalau saya dipaksa tidak bakal mau. Tapi dia punya cara. Tuhan jalannya Tuhan. Lembut. Dia makan dulu. Coba yang enak sedikit saja. Kalau tidak suka jangan dimakan. Nah, jadi tidak dipaksa. Nyoba. Dikecap. Kok lumayan ya. Nah, apa saja sekarang yang dia sodorkan. Saya bilang enak. Saudara, di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Tidak melarikan diri, tidak menghindari, tetapi mengatasi. Dan watak kita tidak ada yang baik. Watakmu jelek, itu mulai masuk ke dalam kerendahan hati. Sudah benar. Sebab tanpa saudara mengerti watakmu, engkau tidak akan dapat pertolongan daripada Tuhan. Caranya begini. Yang pertama kamu tahu, kamu menyadari, akui di hadapan Tuhan. Nah, kerap kali kita itu punya watak yang jelek, tapi kalau dikatakan jelek tidak mau. Itu tidak mengakui. Kalau tidak mengakui, Tuhan tidak bisa mengubah. Karena Tuhan tidak memaksa saudara dan saya. Tapi engkau mau diubah.
Akui, Tuhan aku jelek. Nah, aku butuh watak dan perangaimu. Aku butuh sifatmu. Nah, penilaian Tuhan itu bukan penilaian kita. Perhatiin saudara. Kalau saudara sudah biasa marah terus ngomel dari pagi sampai sore. Lalu kamu mengaku di hadapan Tuhan dan kamu berkata, Tuhan aku ini kok jelek sekali. Emosional marah terus. Tolong si Tuhan. Nah kamu ngomong, tolong Tuhan. Kamu harus berubah. Nah, lalu mulai kamu bisa marah. Tidak dari pagi sampai sore. Tapi sesiangan. Itu sudah baik. Di hadapan Tuhan itu sudah baik. Daripada orang yang tidak tahu marah, sekali marah. Itu salah di hadapan Tuhan. Nah, jadi saudara, makanya kita jangan menghakimi orang lain. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat kalau orang itu sudah bertobat. Yang sudah lalu biarkan lalu. Jangan dilihat. Tapi manusia selalu lihat. Oh dia gini. Oh dulu. Gini. Oh dulu. Nah, saya kalau dulu digituin. Tidak bisa jadi hamba Tuhan saudara. Tapi Tuhan berkata aku tidak mau tahu yang lalu. Aku mau tahu kamu sekarang. Ini yang membuat Tuhan itu luar biasa. Dan saya diubahkan. Luar biasa. Saya dulu emosional. Saya kalau naik mobil saudara. Jangan coba-coba nyelip. Tak ajak balapan. Tanya istri saya. Asal diselip. Saya selip genten. Lalu saudara tahu. Itu kan watak jelek toh. Bagaimana caranya Tuhan mengatasi watak saya? Atau begini. Kamu dibikin sabar. Enggak. Kamu dibikin lumpuh. Ya enggak. Bodol namanya. Enggak. Caranya Tuhan itu luar biasa. Saya malah dikasih mobil yang balap. Aneh kan? Suka balap. Emosional. Malah dikasih mobil balap. Aku sampai gini. Tuhan aku ini paling cocok pakai mobil apa ya? Karena watakku jelek kayak gini. Tapi engkau bisa ubah. Bagaimana caranya Tuhan? Beli mobil itu. Balap saudara. Yang larinya 225. Saya sekarang pakai Galen yang paling baru 2500 cc. Larinya 225. Dan saya kalau punya mobil selalu tak coba dulu. Pak ngetope berapa? Artinya habis gasnya berapa? Loh. Sebetulnya coba contohnya. Itu kan jelek toh? Tapi Tuhan bisa mengubah. Jadi saya dikasih mobil itu, saya coba di jalan tol. Jadi nyoba kalau sepi, kalau pagi kan sepi. Tuhan, aku mau nyoba mobil. Coba, cepetnya kayak gini. Sudah tahu kecepatannya. Lalu kalau saya jalan sama istri saya, paling-paling cuma 150. Loh, itu biasa saudara. Loh, itu kan ukuran Anda. Oh, jangan ukuran Anda, tidak boleh ukuran saya. Makanya saya bilang, jangan menghakimi dan di hadapan Tuhan beda. Kalau saya jalan 150 itu, Tuhan itu baru pas. Dan istri saya, enggak apa-apa. Lalu kalau saya sudah jalan 150 diselip orang. Just gitu. Saya tidak emosi. Kenapa? Karena saya tahu mobil saya lebih cepat. Ngerti? Karena saya lihat mobilnya dia Accord. Saya sudah pernah punya Accord itu. Larinya paling-paling 180. Punya saya 225. Ngapain balapan nung dia kalah kok? Ngerti enggak? Akhirnya saya emosi enggak? Caranya Tuhan aneh dah. Bukan cara kamu. Makanya Tuhan tuh luar biasa sampai saya. Aku mau kasih mobil bagus keras ini supaya aku tahu larinya berapa. Jadi kalau diselip ndak emosi Tuhan. Ya. Sekarang kamu ndak emosional loh. Kok bisa sabar ya Tuhan? Iya. Caranya kok aneh sih Tuhan? Cara jalan Tuhan bukan jalan kamu. Makanya saudara kalau orang tua-tua ini, orang hamba Tuhan yang sudah tua-tua dia bilang, kamu harus gini. Tidak bisa. Jalan yang diberikan saya oleh Tuhan
bukan jalan anak-anak saya yang muda-muda. Sebab belum tentu. Saya sama anak saya belum tentu wataknya sama, betul? Saya sama Denny enggak sama. Denny itu orangnya lembut. Saya brak. Tapi Denny itu kelihatan lembut. Tapi kalau sudah punya kehendak, dong. Aku bilang, loh ini sama saja. Cuma kelihatan enggak, aku bilang gitu. Jadi enggak bisa. Lalu saya bilang, kamu harus gini. Dulu Denny itu kalau pacaran, saudara saya kasih tahu. Dan kamu sudah doa. Sudah. Ini pacarmu enggak? Bukan. Ya lepasin. Enggak bisa. Kenapa? Kasihan. Aku mau membawa dia supaya kenal Tuhan. Kalau caramu gini kamu nanti harus bayar harga. Tapi tidak bisa, saudara. Lalu bilang, jangan, tidak bisa. Saya bilang, alamin. Rasain lu. Lalu tapi saya doain. Tuhan kasihani, engkau proses. Akhirnya diproses Tuhan. 4 tahun Tuhan bilang, lepasin. Jalan Tuhan, bukan jalan saya. Maka dari itu saudara, anak-anak muda ini perlu belajar, tetapi kamu harus berpribadi sama Tuhan karena watak perangimu beda. Karena apa? Saudara belum tentu sama dengan bapakmu. Saudara belum tentu sama dengan ibumu. Bisa tambah, bisa kurang. Ya toh? Karena kamu wataknya orang dua. Lalu ketemu orang lain lagi, wataknya orang dua lagi. Jadi susahnya 4. Gak bisa kalau tidak Tuhan yang menetapkan. Nah, tapi saudara percaya di dalam Yesus adalah satu ciptaan yang baru. Proses ini jalan. Nah, di dalam tanaman yang disetek ada saat tertentu kalau ini sudah tumbuh bagus, ada saat-saat tertentu ini carang, saudara tahu, menumbuhkan carang-carang yang lain sampai nanti dia tidak bisa berbunga tetapi malah dia nonjol sendiri. Ini kenyataan. Demikian juga kalau kamu sudah cinta Tuhan, dekat Tuhan, berkarunia, banyak dipakai Tuhan. Saudara tidak sadar bahwa engkau ternyata mengambil sari-sari karunia itu untuk dirimu sendiri. Bukan untuk Tuhan. Tidak sadar. Ini panjang sendiri. Terus paling tinggi. Tapi tidak pernah bisa berbunga. Menyebabkan yang lain tidak berbuah. Karena sari makanan diambil semuanya. Itu tidak sadar. Contohnya. Seperti saya sebagai seorang hamba Tuhan. Kalau sudah gini, sudah di mana-mana dikenal, saudara. Pelayanan itu kan banyak. Diminta sini. Sehingga tidak ada istirahat. Ya toh? Lalu saya pikir melayani terus. Saudara tahu? Itu tidak menyukakan Tuhan. Kita harus selalu waspada. Justru Tuhan berkata apa? Kepada orang yang karib, aku menyatakan kekudusanku. Itu hati-hati, saudara. Makanya pada waktu Rick Joyner dibawa ke surga, saudara tahu, dia ketemu hamba-hamba Tuhan yang gede-gede di dunia. Dan salah satu adalah seorang hamba Tuhan yang dia belajar banyak dari dia. Karena hamba Tuhan ini hamba Tuhan terkenal. Dan pada waktu dia ketemu di surga, dia berkata sama Rick Joyner. Karena Tuhan berkata, kamu bicara sama dia. Wah Pak, saya belajar banyak dari Bapak. Bapak dulu jadi berkat luar biasa buat saya. Dan Bapak pasti dapat upah besar di sini ya. Bapak di sini enak luar biasa. Apa jawaban hamba Tuhan ini? Dia bilang, anak muda kamu tidak tahu saya. Aku ada di sini karena anugerah. Sebetulnya aku itu tempatku di neraka. Kenapa Pak? Aku banyak berbuat salah karena tidak melakukan kehendak Tuhan. Tapi melakukan kehendakku sendiri. Bapak ini di tingkat berapa? Aku di tingkat yang paling bawah. Di sini enaknya kayak gini ini paling bawah Pak. Iya. Kalau aku tidak melakukan kehendakku sendiri, tempatku di atas. Lalu dia berkata sama Tuhan gini, setelah selesai dia bilang, Tuhan
Tempat yang di atas itu, yang boleh di tempat di atas itu yang mana sih Tuhan? Kaget dia saudara. Sama Tuhan dia dikasih jubah. Jubahnya itu tidak mengkilap. Yang bawah pakaiannya pakai mengkilap kayak emas. Perisainya bagus-bagus. Tapi justru yang tingkat paling atas itu jubahnya kelihatannya tidak mengkilap. Seperti kusam, tidak berwarna. Tapi dalamnya luar biasa. Waktu dipakai itu, dia bilang, Tuhan, kau mau kasih jubah kok jelek ini. Ini jelek Tuhan. Itu bagus gitu kok Tuhan. Tuhan bilang, kamu belum mengerti. Pakai saja. Pakai. Setiap kali dia mau naik ke tingkat saudara. Malaikat maupun orang-orang semuanya hormat sama dia. Menyalami dia. Loh, dia bilang, kenapa kamu orang yang pakai jubah seperti kamu, itu yang boleh sampai ke tempat yang maha kudus. Yang lain tidak bisa. Apa rahasianya? Ini jubah apa? Jubah kerendahan hati. Jubah kerendahan hati adalah jubah yang mau seperti Yesus. Dihina, benar dihina. Benar disalahkan. Rela apapun karena semua bergantung kepada Yesus. Tuhan Yesus pada waktu di dunia saudara tahu selalu apa? Aku melakukan apa yang Bapa lakukan. Aku tidak bisa melakukan oleh diriku sendiri. Tapi Bapa yang melakukan di dalam aku. Saudara, saya sendiri sekarang ngalaminnya bagaimana? Begini, aku ditanya orang, Pak, bagaimana Pak bisa rumah tangga bahagia? Bagaimana bisa berhasil? Anakmu bisa gini? Tidak tahu, saya bilang. Loh kok tidak tahu toh Pak? Tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Kenapa Bapak bisa gini? Tidak tahu. Kenapa? Aku hanya Tuhan ngomong saya lakukan. Tuhan ngomong tak lakuin. Kadang-kadang dimaki orang, kadang-kadang dipuji orang. Tapi wong bukan saya. Aku hanya menjadi pelaku apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan berkata, kamu berhasil karena Tuhan Roh Kudus yang berkarya di dalam hidupmu. Bukan kamu, tapi aku Roh Kudus yang berkarya dalam kamu. Dalam segala tindakanmu, engkau tanya. Dalam segala keputusan, engkau tanya. Biarpun kadang-kadang kamu sudah melangkah lebih dahulu, tapi kamu berhenti. Sebab saya pernah dikasih lihat saudara. Pada satu saat saya melangkah lebih, saya digandeng Tuhan. Berjalan sendiri bersama dengan Tuhan. Lalu saya dilihatkan. Tuhan bilang itu lihat kamu jalan. Wah, saya kesengsem dengan sesuatu bangunan bagus. Saya bilang bagus ya Tuhan. Saya tinggal Tuhan Yesus. Saya jalan bagus Tuhan. Tapi Tuhan ini tak tinggal. Setelah itu saya mau nunjukin, mau cerita seperti ngoleh hilang Tuhan ini. Tuhan hilang. Loh, lalu Tuhan di mana? Saya teriak-teriak tidak dijawab. Apa tidak jawab? Akhirnya saya kembali ke tempat semula. Balik lari. Saya duduk di situ, saya bilang, aku tidak mau jalan. Pokoknya engkau tidak ada, aku di sini nunggu engkau sampai engkau hadir. Saya tinggalkan bangunan yang menarik. Saya tinggalkan semua. Saya duduk diam, nangis semua. Pokoknya aku tidak mau. Lalu Tuhan bilang, aku di sini, di belakang pohon. Di samping saya. Saya bilang, aku di sini. Kenapa Tuhan? Engkau kok di belakang pohon? Lah sudah, kamu ketarik sama itu lalu ninggali aku. Tidak sadar. Kamu tertarik pelayanan. Kamu tertarik dipakai dengan karunia. Kamu tertarik dengan segala perkara yang kamu sendiri tidak sadar. Dan Tuhan berkata begini saudara. Baik, kalau engkau sadar setiap kali kamu melangkah mendahului aku. Kamu akan mendapatkan kesulitan kalau tidak bersama dengan aku. Saya tahu. Saya digandeng lagi. Sejak itu saya berkata, aku tidak mau meninggalkan engkau. Tak mau mendahului engkau. Pokoknya saya lihat engkau terus. Engkau tidak ada, kamu diam, aku diam. Maka dari itu saudara,
Dan itu Tuhan berkata yang menyebabkan engkau sampai. Ini rahasianya. Watak kita banyak jeleknya, tidak masalah. Tapi akui di hadapan Tuhan. Setelah diakui, kamu berkata, Tuhan aku jelek. Aku butuh engkau. Aku mau engkau ubahkan aku. Setelah itu, silahkan Tuhan Roh Kudus engkau berkarya. Jalani saja. Maka engkau akan melihat kemuliaan